Seorang nenek tua yang hanya ingin mengantar cucunya ke sekolah, malah harus menghadapi ketidakadilan saat motornya disita oleh polisi. Namun, kisah ini berakhir dengan kejutan yang mengubah hidupnya dan memberikan pelajaran berharga tentang empati dan keadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Ningsih. Usianya sudah menginjak 75 tahun, namun semangat hidupnya tetap membara. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ningsih sudah siap dengan aktivitas rutinnya. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai seorang nenek yang penuh kasih sayang. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, ia tinggal bersama anak dan cucunya. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa, jauh dari keramaian kota. Namun, meski hidup serba sederhana, nenek Ningsih selalu bahagia. Kebahagiaannya terletak pada satu hal, mengantar cucunya, Dinda, ke sekolah setiap hari. Meskipun usianya sudah senja, Ningsih tidak ingin cucunya merasa kekurangan. Dia tahu betul betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan Dinda. Motor tua miliknya, yang sudah hampir puluhan tahun digunakan, menjadi satu-satunya sarana untuk mengantarkan Dinda ke sekolah. Motor itu bukanlah motor baru atau canggih, tetapi itulah kendaraan yang bisa diandalkan untuk melakukan perjalanan setiap hari. Setiap kali Ningsih memulai perjalanan pagi, motor itu mengeluarkan suara berdecit, tanda bahwa mesin sudah mulai aus. Namun nenek tua itu tidak pernah mempermasalahkan suara tersebut. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa mengantar cucunya tepat waktu, memberikan sedikit kebahagiaan dalam hidup mereka yang penuh tantangan. Di jalanan desa yang masih sepi, Ningsih dengan sabar melaju dengan motor tuanya. Angin pagi yang segar menyentuh wajahnya, dan ia merasa tenang meski motor itu terkadang sedikit tersendat. Tidak ada yang lebih membuat nenek bahagia selain melihat senyum Dinda di pagi hari, siap memulai hari baru di sekolah. Ningsih tahu betul bahwa motor itu bukanlah kendaraan yang nyaman dan kadang harus dipaksa untuk terus berjalan, namun bagi nenek, itu adalah alat yang sangat berarti. Setiap kali motor itu mengeluarkan suara berderak, Ningsih hanya tersenyum dan meneruskan perjalanan, berharap cucunya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Pagi itu, saat Ningsih mengendarai motor, tua menuju sekolah Dinda, ia tidak tahu bahwa sebuah kejadian yang tak terduga akan mengubah segalanya. Sebuah kejadian yang tidak hanya menguji kesabarannya, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan dan empati. Saat motor tuanya melaju di jalan raya yang sunyi, Ningsih mendengar suara sirene mobil patroli polisi dari belakang. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya. Ningsih melirik ke arah mobil patroli yang mulai mendekat dan berhenti tepat di depan motor tua miliknya. Polisi itu turun dari mobil patroli dengan langkah tegap, memakai seragam yang rapi dan topi berkilau. Dengan ekspresi serius, polisi itu menghampiri Ningsih dan memintanya untuk berhenti. "Kenapa tidak pakai helm, Bu? Dan mana surat-surat kendaraan?" tanya polisi tersebut dengan suara tegas. Ningsih terkejut dan sedikit kebingungan, namun ia berusaha tenang. Dengan suara lemah, ia mencoba menjelaskan bahwa ia memang lupa membawa surat-surat kendaraan hari itu. "Maaf, Pak. Saya hanya mau mengantar cucu saya ke sekolah. Motor saya ini sudah tua dan sering bermasalah, jadi saya lupa membawa surat-suratnya hari ini," kata Ningsih dengan suara pelan, berharap polisi bisa memahami kondisinya. Namun, meskipun Ningsih berusaha menjelaskan dengan penuh kesabaran, polisi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberi keringanan. "Itu bukan alasan, Bu. Peraturan harus tetap ditegakkan," kata polisi itu dengan nada yang semakin keras. Ia mengulang permintaannya. "Kenapa tidak memakai helm? Kamu tahu, kan itu peraturan." Ningsih terdiam, merasakan kegelisahan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa helm adalah hal yang penting, tetapi pada saat itu, ia hanya merasa cemas karena ingin segera mengantar cucunya ke sekolah.
Namun, di hadapan polisi tersebut, Ningsih merasa tidak punya daya untuk melawan peraturan yang ada. "Maaf, Bu, saya harus menyita motor ini. Ini adalah keputusan yang tidak bisa ditawar," ujar polisi tersebut. Ningsih terperanjat mendengar keputusan itu. Motor tuanya satu-satunya sarana yang ia miliki untuk mengantarkan cucunya ke sekolah akan disita. Hatinya terasa hancur seketika. Meskipun dia tahu bahwa dirinya memang melanggar aturan, rasanya sulit bagi nenek tua itu untuk menerima keputusan tersebut. Ia hanya seorang nenek yang mencoba melakukan yang terbaik untuk cucunya, dan sekarang motor tua yang sangat berarti itu harus disita karena kelalaian kecil yang sebenarnya tidak membahayakan siapapun. Ningsih menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tolong, Pak, jangan ambil motor saya," kata Ningsih dengan suara gemetar. Namun polisi itu tetap tidak bergeming. Tanpa rasa belas kasihan, ia tetap menyita motor tua Ningsih dan membiarkannya berdiri terpaku di jalan, menatap motor yang selama ini menjadi teman setia perjalanannya. Keputusan itu membuat Ningsih merasa kehilangan lebih dari sekadar kendaraan. Ia merasa kehilangan harapan, dan dalam sekejap, kehidupannya yang sederhana pun berubah drastis. Ningsih hanya bisa berdiri terpaku di tepi jalan, menatap motor tuanya yang kini berada di tangan polisi. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak beres, seolah dunia sedang berpaling darinya. Dengan berat hati, Ningsih memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Langkah demi langkah, tubuhnya yang sudah renta bergerak dengan susah payah, melangkah di jalanan yang terasa semakin panjang dan lelah. Pagi yang semula cerah kini terasa kelabu dan berat. Pikiran Ningsih terus terbayang pada cucunya yang mungkin sudah menunggu di sekolah, bingung kenapa neneknya tidak datang menjemput. Sepanjang perjalanan pulang, Ningsih berusaha menenangkan diri. Tetapi, setiap langkahnya semakin menambah beban hatinya. Ia mulai merasa bahwa usahanya untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya seolah tidak dihargai. Apa yang salah dengan dunia ini? Pikir Ningsih. Kenapa hanya karena sebuah kelalaian kecil, hidupku bisa berubah seperti ini? Meski ada perasaan marah dan kecewa, nenek tua itu tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, kecuali dirinya sendiri. Di tengah kelelahan fisik dan mental, Ningsih terus berjalan pulang, membawa kesedihan yang mendalam. Sesampainya di rumah, Ningsih langsung mengumpulkan tenaga untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada anaknya. Dengan suara parau dan tubuh yang hampir roboh karena kelelahan, Ningsih bercerita, "Anakku, motor ibu disita polisi karena ibu lupa bawa surat-surat." Mira yang mendengar cerita itu merasa sangat terkejut dan marah. Ia tidak menyangka bahwa ibunya yang sudah lanjut usia harus mengalami perlakuan seperti itu hanya karena sebuah kesalahan kecil. "Tunggu, Bu, saya akan urus semuanya," kata Mira dengan nada yang tegas. Meski begitu, ada perasaan tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa karena ia merasa tidak ada yang bisa mengubah kejadian itu. Namun, tak lama setelah kejadian itu, cerita tentang nenek Ningsih menyebar cepat di media sosial. Video singkat tentang nenek yang berjalan kaki pulang setelah motor tuanya disita polisi menjadi viral. Banyak orang merasa tersentuh dengan kisah nenek ini, dan sebagian besar dari mereka merasa marah dengan tindakan oknum polisi tersebut. "Kenapa polisi tidak bisa lebih bijaksana?" tulis seorang netizen di kolom komentar. "Nenek itu hanya mengantar cucunya sekolah, bukan melakukan kejahatan." Komentar lainnya juga mengalir deras. Banyak yang menilai bahwa polisi tersebut seharusnya lebih memahami situasi dan kondisi orang tua yang sudah lanjut usia. Kisah ini juga menarik perhatian beberapa organisasi masyarakat dan lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan hak-hak lansia. Mereka mulai mendesak pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan atas tindakan polisi tersebut. Para netizen pun bergabung dalam gerakan mendukung nenek Ningsih dengan memposting gambar dan cerita serupa tentang pentingnya empati dalam menjalankan tugas kepolisian.
Gerakan ini semakin luas dengan berbagai kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan solidaritas mereka terhadap nenek tua yang diperlakukan tidak adil. Tanggapan dari masyarakat sangat luar biasa. Banyak yang merasa bahwa cerita ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap lansia dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Dalam waktu singkat, kisah ini menjadi isu nasional yang dibicarakan oleh banyak orang, baik di media sosial maupun di media massa. Dukungan demi dukungan datang untuk Nenek Ningsih, dan masyarakat mulai mempertanyakan apakah tindakan polisi tersebut sudah sesuai dengan prosedur ataukah ada unsur ketidakadilan di dalamnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu, pihak kepolisian mengumumkan hasil penyelidikan mereka terhadap kejadian tersebut. Polisi yang terlibat dalam penyitaan motor Ningsih dipecat dari jabatannya karena tidak menunjukkan sikap bijaksana dan empati dalam menjalankan tugas. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang merasa bahwa tindakan polisi tersebut sangat tidak adil. Walaupun keputusan ini datang terlambat, banyak yang merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun tidak seharusnya Ningsih harus melalui segala penderitaan itu. Kisah Nenek Ningsih pun menjadi pembelajaran hidup bagi kita semua. Kejadian ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati, terutama kepada orang tua dan mereka yang lebih rentan. Kadang-kadang peraturan memang harus ditegakkan, tetapi ada kalanya kita perlu mempertimbangkan keadaan dan situasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan orang lain. Dan di saat yang sama, penting bagi kita untuk selalu mengedepankan rasa kemanusiaan dalam setiap langkah kita.